Hal pertama yang dilakukan pria itu setelah terlahir kembali adalah membalikkan semua keahlian profesionalnya, hanya karena dia mendapatkan buff dewa, dunia cermin. Dapat membalikan efek semua keterampilan diri, seiring dengan gerbang rahasia dimensi asing, diam-diam terbuka di seluruh bintang biru. Banyak monster keluar dari dalamnya dan mengamuk di mana-mana. Siapapun yang bersentuhan dengan dunia rahasia dapat memperoleh kekuatan yang disebut profesi. Setelah itu, manusia mengandalkan pasukan profesional untuk membasmi dunia rahasia. Sebagai salah satu pembangun pertama, saya membentuk pasukan. Saya membunuh semua jenis dunia rahasia, dan bahkan memimpin tim untuk menginjak-injak dunia rahasia SSS level yang paling berbahaya. Namun, kegembiraan kemenangan belum hilang. Pengkhianatan diam-diam telah tiba. Keluarga kerajaan kekaisaran sangat takut dengan kekuatanku, karena profesional yang kuat bisa mengubah tatanan sosial dengan mudah. Dan saya, yang melampaui SSS level, adalah yang paling berbahaya di antara mereka. Luo Wei, orang yang pernah menemaniku dalam hidup dan mati, bahkan membuatku merasa aman mempercayakan punggungku padanya. Diam-diam dia menanam racun di baju ziraku. Suara dingin Luo Wei, diiringi siluet rekan satu tim yang tumbang satu persatu. Kesadaranku perlahan kabur. Saat sekarat, keterampilan tersembunyi, dunia cermin, tiba-tiba aktif. Jiwaku juga tenggelam ke dasar sungai. Tidur ini berlangsung selama 66 tahun. Sampai hari ini, seorang bocah lelaki sedang berada di tepi sungai. Dipukuli oleh beberapa preman yang digantung di pohon, dan akhirnya bocah lelaki itu juga dilempar ke dasar sungai. Mengapa kamu selalu menggangguku? Kebencian bocah lelaki itu saat sekarat tiba-tiba membangunkanku. Detik berikutnya, jiwaku langsung menyatu dengan tubuh ini. Selanjutnya, seluruh permukaan sungai meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Beberapa preman ketakutan dan melarikan diri, karena saat ini, sebuah dunia rahasia baru telah muncul. Dan dunia rahasia baru ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Hanya George, yang diancam untuk memimpin jalan, ragu sejenak, mengertakkan gigi dan bersiap untuk kembali menyelamatkan orang. Namun, saat dia baru saja mencapai tepi sungai, dunia rahasia itu sudah terbentuk. Detik berikutnya, monster dunia rahasia, setan dendam kecil, muncul satu demi satu. Begitu saya bangun, saya ingin meluncurkan serangan mematikan. Akibatnya, setelah seberkas cahaya hijau jatuh, bila kesehatan monster yang menyerang dipulihkan. George mengira aku gila. Saya melihat panel sistem dan jantung saya tenggelam. Saya hampir lupa, ini bukan tubuh asli saya. Secara teori, setiap orang akan terikat dengan sistem ketika mereka bersentuhan dengan dunia rahasia, dan secara acak mendapatkan profesi awal. Dan profesiku adalah seorang pejuang yang semua atributnya ditingkatkan secara maksimal. Saat itu, sebelum kematianku, sepertinya aku menggunakan sebuah keterampilan yang disebut membalik cermin. Dan kemudian saya terjebak di dunia cermin sampai saya mendengar teriakan anak itu saat sekarat. Jadi seharusnya aku meminjam tubuhnya untuk bangkit kembali. Namun, tubuh pemilik asli terlalu lemah. Terlebih lagi, ia hanya membangkitkan profesi pendukung yang paling tidak berguna, penyanyi. Keahliannya semua bersifat pendukung, dan sekaligus arah lainnya lebih buruk daripada profesi tempur. Saya kembali melihat panel sistem, mungkin saya bisa mencoba ini. Apa efek dari keterampilan tersebut? Akibatnya, sistem memberikan pemberitahuan kegagalan, kemudian mencoba melawan genangan air yang mirip cermin. Sistem tidak lagi menampilkan petunjuk kegagalan, melainkan menampilkan kegagalan aktivasi, karena level tidak mencukupi. Ini hampir sama seperti yang kuduga. Pembalikan cermin hanya bisa diaktifkan jika ada cermin, jadi aku terus mencoba menggunakannya pada senjata monster. Sistem masih berulang kali menampilkan level tidak mencukupi. Tepat saat George hampir tidak bisa bertahan. Tiba-tiba beberapa sinar cahaya muncul dari tanah, sesosok bayangan raksasa perlahan muncul. George langsung terlihat sangat putus asa. Orang ini setidaknya membutuhkan petarung level 10 untuk melawannya. Sepertinya kali ini kita pasti mati. Aku justru tiba-tiba mendapat ide, lalu mengarahkannya ke perisai George, mengaktifkan pembalikan cermin. Dengan suara ding, tidak dapat membalikan skill orang lain. Aku langsung mengerti. Aku segera mengganti target menjadi skillku sendiri, kontrol tanaman merambat, pembalikan dunia cermin. Dengan suara ding, skill telah diubah menjadi duri kekacauan. Seketika duri yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tanah. Seketika melilit dengan ganas, menghalangi jalan monster. Dan pada saat ini, pemandangan aneh terjadi. Yang tadinya memimpin di depan. Monster elit tiba-tiba menjadi ganas, lalu berbalik menyerang sesama monster di dekatnya, membantai mereka dan merobek tubuh rekan-rekan mereka dalam sekejap. Hanya dalam sekejap, realm dipenuhi dengan raungan dan pertarungan monster. George menatap semua ini dengan tercengang. Aku sama sekali tidak mengerti. Tadinya aku jelas-jelas membuat keadaan semakin buruk, bagaimana bisa tiba-tiba membuat monster-monster ini saling membunuh. Saat ini aku merasa sangat bersemangat, karena pembalikan cermin sebenarnya adalah kemampuan untuk membuat efek skill sepenuhnya berbalik. Kendalikan tanaman merambat, awalnya memiliki efek melepaskan tanaman merambat ke target musuh, dengan kemungkinan tertentu untuk menjebaknya. Setelah dibalik dan diperkuat, efeknya berubah menjadi kemungkinan tertentu untuk membuat target musuh menjadi bingung. Aku tidak menyangka keterampilan pendukung yang tampak tidak berguna ini bisa memberikan efek luar biasa setelah dibalik. Mataku berkedip dengan kilatan dingin balas dendam. Memang kelas pendukung, tapi kenapa? Dengan dunia cermin yang membalikan, segalanya bisa digunakan untukku. Aku tidak hanya akan menembus alam rahasia ini, tapi juga membuat semua orang yang pernah mengkhianatiku membayar dengan darah. Kemudian saya mengaktifkan serangan dasar, pisau serangan dasar, secara terbalik, dan seketika membuka skill terbalik, pisau sulap. Setiap kali sihir dikonsumsi, serangan akan bertambah 10%. Aku mengambil senjata yang dijatuhkan monster. Lalu memanfaatkan pengalaman yang didapat dari monster elit yang saling membunuh untuk naik level. Ini benar-benar siklus yang sempurna. Karena setelah setiap naik level, sihir akan terisi penuh secara otomatis. Dan begitu sihir terisi penuh, aku kembali mengaktifkan skill, jerat kekacauan.
Sistem memberitahuku berhasil mengaktifkan efek skill, bilah tipuan. Serangan naik 10%. Sesuai perkiraan, seranganku langsung naik menjadi 120%. Saat ini, aku hanya perlu satu tebasan untuk membunuh monster elit seketika. George di sampingku menatap tercengang. Keterampilan seperti ini benar-benar. Pada saat yang sama, terjadi perubahan mendadak, tanah bergetar hebat, dan cakar raksasa muncul dari tanah. Sistem memberitahu, bos terakhir, Chimera, muncul di medan perang rahasia. Ini agak di luar dugaan. Misteri yang baru muncul secara acak ini ternyata dijaga oleh bos tersembunyi level 21. Aku mencoba menguji kekuatannya. Saat aku melancarkan skill, sistem langsung menampilkan pesan bahwa target kebal terhadap kekacauan. Detik berikutnya, George tiba-tiba berdiri tegak. Perisai terbentang di depan saya, ini seketika mengingatkan saya pada teman lama saya, George. Dulu, dia juga melindungiku mati-matian di belakangnya. Tapi saat ini perisai George saja tidak akan cukup. Tidak mampu menahan serangan kuat Chimera, seluruh tubuhnya terlempar begitu saja, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Melihat ini, aku bergegas untuk menyembuhkannya, tetapi ternyata skill pemulihan pemilik tubuh asli sangat lemah. Meskipun menghabiskan semua mana, itu hanya mengembalikan sedikit darah, jadi aku hanya bisa meminta George untuk bertahan, dan aku akan menyelesaikan semua monster dalam 1 menit. Kemudian tatapan mataku menajam, memanfaatkan kesempatan saat HP monster elit menipis, aku mengumpulkan XP dengan gila-gilaan. Berhasil naik level sebelum efek sihir bilah berakhir, mengisi kembali mana, aku memikirkan bagaimana cara mengalahkan bos level 21. Setidaknya harus menambah 400% kekuatan serangan, dan bila sulap maksimal hanya bisa bertahan selama 1 menit. Setelah dihitung, saya perlu menggunakan 40 kali duri kekacauan berturut-turut dalam periode ini, jadi saya langsung mengaktifkannya lagi. Tingkat keterampilan yang bertumpuk telah menaikkan levelnya ke level 12 dalam sekejap, sementara peningkatan kekuatan serangan juga mencapai 510%. Kemudian aku melompat, bila pedangku bersinar seketika, pertama menembus telapak tangan raksasa bos, lalu menggunakan serangan silang. Mendarat di punggung bos, seketika Chimera meraung kesakitan dan roboh. George benar-benar terpana. Seorang penyanyi level 5 sendirian berhasil menembus penjara bawah tanah misterius yang dikawal oleh Raja Iblis terakhir. Chimera sendiri yang menjaga Dungeon. George buru-buru bertanya kepadaku, bagaimana aku tiba-tiba menjadi begitu kuat. Aku menatapnya tanpa menjawab, malah balik bertanya apa hubungannya dia dengan Qiao Ben. Setelah mengetahui George adalah cici temanku. Hatiku terguncang hebat, bukankah semua rekanku yang kukenal telah dibunuh oleh Luo Wei? Mungkinkah ada lebih banyak orang yang selamat, dan bocah menyebalkan bertahun-tahun lalu itu, ternyata sudah punya keturunan. George mengalihkan pembicaraan dan mendesak, sebaiknya aku kembali ke sekolah, karena sekolah sore ini ada acara. Pergi ke Museum Sejarah Modern, sejenak kemudian aku memandang benda-benda baru di jalan dengan penuh emosi. Selama masa tertidurku, seluruh dunia telah berubah total. Selain itu ada beberapa hal lain. Juga mengejutkan saya. Halaman berikutnya, secara teori, hanya item jarahan monster yang dapat dibawa keluar dari alam rahasia. Halaman berikutnya. Misalnya cincin tulang Chimera di jari saya saat ini, mereka dapat dibawa keluar melalui inventaris, sehingga memudahkan para profesional untuk membeli dan menjual satu sama lain. Sedangkan barang-barang yang tidak bisa dimasukkan ke dalam inventaris akan menghilang seiring dengan lenyapnya misteri setelah mengalahkan bos. Namun, dunia saat ini, bahkan terlihat di mana-mana. Aura sihir di dalam misteri. Mungkinkah terjadi perubahan besar setelah saya mati? Sosok saya segera muncul. Di Museum Sejarah Modern, tetapi ketika guru berdiri di depan museum dan memperkenalkan, darah saya seketika membeku. Patung yang berdiri di hadapan mereka saat ini adalah penguasa tertinggi kerajaan, serta Kaisar Luo Wei, yang mengakhiri bencana alam misterius. Kaisar Agung ini, setelah menaklukkan alam misterius level SSS, justru dikhianati oleh Yun Che yang berkonspirasi untuk memberontak. Namun Pangeran Luo Wei yang masih muda saat itu, berusaha keras mengatasi kesedihan di hatinya, kemudian dengan bantuan pahlawan Ding Kun. Akhirnya pemberontakan berhasil dipadamkan, ini membuatku gemetar. Luo Wei, putra yang tidak manusiawi. Kini dia menjadi pahlawan penyelamat yang dipuji semua orang. Sebaliknya diri saya yang pahlawan sejati, malah menjadi penjahat abadi yang tercela. Dan yang lebih membingungkan saya adalah, siapa sebenarnya Ding Kun ini, dalam tim profesional sebelumnya. Aku belum pernah mendengar nama ini. Pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar di belakangku. Yun Che, kau sampai ini ternyata masih hidup? Melihat aku dan George kembali hidup-hidup dari alam rahasia, preman bernama Ding Su yang memimpin sebelumnya, bersama anak buahnya mengepung kami. Dia menepuk bahu George, keberuntunganmu sungguh bagus, tapi kami membuatnya. Hampir saja jatuh ke alam rahasia, jadi bagaimana seharusnya kita menyelesaikan masalah ini? George hendak membantah, tapi iya. Ding Su tiba-tiba memutar kepalanya, buka matamu dan lihat dengan jelas, pengkhianat John yang diinjak oleh pahlawan. Adalah kakek buyutmu, jadi sebagai keturunan pengkhianat John, kau masih merasa ada yang akan membantumu? Begitu kata-katanya selesai, Ding Su tiba-tiba meninggikan suaranya dan meraung, tidak ada yang boleh mencela kakek buyutnya, Ding Kun. Para siswa yang menonton seketika menjadi heboh. Kakek buyut Ding Su adalah pahlawan yang menenangkan pemberontakan, berani-beraninya menghina pahlawan, di tengah keributan, bahkan seorang guru pun datang. Dia menyuruh George untuk segera meminta maaf kepada Ding Su. Dulu, sang pahlawan memilih untuk memaafkan keluarga Qiao, jadi George seharusnya berterima kasih kepada Ding Su. George hampir meluap dengan keluhannya, tetapi Ding Su dengan bangga menepuk kepalanya, mari kita tidak membicarakan hal lain untuk saat ini. Bahkan jika dia memukul George di depan umum sekarang, tidak ada yang akan membantumu, karena kamu hanyalah anjing liar yang tidak diinginkan siapapun. Tepat ketika dia akan mengangkat tinjunya, sebuah bayangan tiba-tiba melintas, diikuti oleh suara, Ding Su. Terjatuh tanpa persiapan. Aku berdiri di tempat, tatapan dingin sedingin es, apakah tidak ada orang di keluarga pahlawan yang mengajari anak-anak mereka? Hal ini membuat seluruh penonton gempar.
Apakah Yunche gila hari ini? Beraninya dia memukul keturunan pahlawan di depan umum. Dan pengguna pendukung level 5, apakah dia tidak takut dibunuh oleh Dingsu? Dingsu, yang seperti karung tinju, bangkit dengan marah. Dia melambai agar anak buahnya menyerbu. Tetapi di mataku, gerakan mereka lambat seperti siput. Aku langsung memukul satu persatu, dalam beberapa detik aku menjatuhkan semua pecundang ini. Terakhir, aku menangkap Dingsu. Tinju mendarat seperti hujan, Dingsu membuka matanya merah dan mengaktifkan skill amarah. Kekuatan serangannya melonjak 25% seketika. Saat itu, dia sama sekali tidak percaya bahwa dia akan dihancurkan di depan umum oleh seorang pecundang terkenal. Pikirnya, dia memang mengeluarkan senjatanya. Palu api menghantam ke arahku, aku melihatnya, menghindar dengan mudah, lalu sebuah pukulan akurat menghantam dagunya. Dingsu hanya sempat mengeluarkan satu kalimat, bagaimana mungkin, lalu pingsan. Saat itu, guru akhirnya sadar. Dia memarahiku dengan tajam, belum cukup menghina pahlawan, sekarang berani memukuli keturunan pahlawan di depan umum. Sungguh tidak tahu malu. Sambil berkata begitu, dia perlahan menarik senjatanya, pentungan. Namun, aku melambaikan tangan dan memperlihatkan cincin tulang di tanganku. Detik berikutnya, bayangan ungu besar tiba-tiba muncul. Begitu tongkat itu mengenai bayangan, ia patah menjadi dua. Ini membuat ekspresi guru berubah drastis. Pikirannya penuh kengerian, peralatan apa ini? Bisa menahan seranganku? Aku menjawab dengan tenang, guru selalu menganggap dirinya adil. Mungkinkah ini untuk menjilat keluarga pahlawan? Satu kalimatku langsung mengenai sasaran. Guru hanya bisa memaksakan ketenangannya dan berkata, dia akan menyelidiki dengan jelas. Karena sampai saat ini dia belum bisa mengenali asal-usul peralatan di tanganku. Jadi dia menebak, mungkinkah aku juga punya latar belakang? Aku memegang cincin tulang Chimera yang rusak di tanganku. Untuk melawan guru level 35, Chimera jelas tidak cukup. Kemudian aku berbalik dan bersiap pergi. Jika demikian, maka jadikan pengusiran dari museum sebagai hukumannya. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan pergi bersama George. Saat itu, seluruh ruangan dipenuhi ekspresi terkejut. Apakah ini Yunche si pecundang yang mereka kenal? Menghadapi guru saja. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Setelah keluar dari museum, ekspresiku semakin redup. Kakek buyut George, John, adalah rekan seperjuanganku dulu. Sekarang dia menjadi pengkhianat sepertiku. Sepertinya orang-orang lama ini memang sulit untuk bertahan hidup. Kemudian aku menoleh ke George, berkata bahwa aku tidak terlalu pandai sejarah, jadi dia bisa menceritakannya padaku. Tentang kisah pahlawan Dingkun, George segera dengan bersemangat menjelaskan, konon, Dingkun di masa lalu mengungkap konspirasi pengkhianat Yunche. Dia sudah bersiap di dekat reruntuhan tingkat SSS untuk memberikan dukungan, dan baru kemudian krisis yang disebabkan oleh pemberontakan mereda. Bukan hanya itu, dia juga menyelesaikan bencana besar di kota dingin. Konon pedang awan mengalir di patungnya. Adalah artefak yang membunuh pengkhianat Yunche. Aku diam-diam mengepalkan tinjuku. Orang-orang ini pasti sudah merencanakan sejak lama. Bencana besar kota dingin adalah sesuatu yang aku redam dengan darahku sendiri. Bahkan pedang awan yang mereka sebut itu adalah pedangku. Niat membunuh melonjak di matanya, dan target pertama dalam daftar balas dendam sudah terkunci di hatinya. Dingkun, karena begitu, aku akan mulai membersihkanmu perlahan. Sementara itu, di luar halaman besar keluarga Ding, sekelompok penjaga berpatroli bolak-balik tanpa henti. Pada saat ini, salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh, tatapan waspadanya menyapu sekeliling. Ini membuat kami yang bersembunyi di sudut dinding, berdua tidak berani bernapas. George buru-buru merendahkan suaranya, menyarankanku untuk pergi saja. Penjaga di sini begitu banyak, bahkan jika kita bisa menyelinap masuk, tapi jika Dingsu kembali, dia pasti akan mengenali kita berdua. Mataku berkedip dengan cahaya dingin yang tegas. Dalam hati berpikir, aku memang ingin membunuh bajingan Dingkun itu sekarang. Tetapi menurut George, Dingkun telah lama tinggal di alam rahasia tingkat tinggi, untuk memasukinya memerlukan izin terkait, jadi rumah keturunannya Dingsu pasti memilikinya. Kemudian, aku menatap George, bertanya mengapa mereka hanya cabang dari keturunan Dingkun, tapi membutuhkan begitu banyak penjaga. George menjelaskan tanpa daya, mereka adalah keturunan pahlawan. Jadi ada alam rahasia yang tersembunyi di halaman. Saat ini, alam rahasia tingkat rendah sudah banyak diperdagangkan secara pribadi. Tetapi orang tanpa kekuasaan sama sekali tidak bisa mendapatkannya. Dingsu bisa masuk kapan saja dengan pengawalnya. Untuk menggunakan alam rahasia keluarga untuk meningkatkan level, sementara kami siswa biasa hanya bisa berjuang keras di alam rahasia sekolah. Hatiku penuh dengan perasaan. Selama aku tertidur, tatanan dunia telah berubah terlalu besar. Di kehidupan sebelumnya, meskipun celah tingkat tinggi juga sangat berbahaya, tetapi tidak seketat pembatasan hierarki seperti ini. Nada suara George terdengar agak muram. Saat ini, rata-rata orang biasa berada di level 15 hingga 20 saat lulus. Jika mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan alam rahasia, tingkat mereka pada dasarnya akan stagnan. Namun, penjaga di kediaman keluarga Ding, dengan pengalaman dari alam rahasia keluarga mereka, rata-rata dapat mencapai sekitar level 30. Untuk memasuki retakan yang lebih tinggi guna meningkatkan level, orang biasa harus memilih untuk direkrut ke dalam tim, atau lulus ujian yang ketat untuk bergabung dengan Korps Serikat Pekerja atau Sekolah Perwira. Aku berpikir, semakin kaya dan berkuasa seseorang, semakin tinggi pula levelnya. George masih berusaha membujukku untuk menyerah, perbedaan levelnya sangat besar. Bahkan jika aku lebih kuat, aku tidak akan bisa mengalahkan para penjaga ini. Aku mengangguk, apa yang dikatakan George tidak salah, dengan kekuatanku saat ini. Aku jelas tidak cukup untuk membunuh pahlawan yang disebut Dingkun, apalagi Kaisar Luowei yang berada di balik lapisan perlindungan. Tapi aku tidak berniat menyerah begitu saja. Skill pengintaian sekitar level 30. Raja Luowei. Tapi aku tidak berencana menyerah begitu saja. Keterampilan pengintai level 30. Kebanyakan hanya mencakup area kecil.
seperti penguatan pendengaran mata elang atau pemanggilan roh, yang seperti itu sama sekali tidak bisa mencakup seluruh kediaman. Lagi pula, ini bukan alam rahasia tingkat tinggi yang mengancam jiwa, para penjaga di sini pasti relatif lebih santai. Setelah menganalisis, kita punya kesempatan untuk menyusup, dibandingkan alam rahasia tingkat tinggi di kehidupan sebelumnya. Jaringan pengintai yang nyaris sempurna. Pertahanan di sini benar-benar penuh celah. George masih ragu. 152 tapi kalaupun masuk, di dalam rahasia pribadi, kita bisa saja terbunuh tanpa ada yang tahu. 153 aku mencengkeram kerahnya. Bertanya pada George, apa kau tidak ingin mengubah takdir? Kau harus ingat, kau adalah cicit John. 154 nasib keluarga sekarang hanya bisa kau ubah sekarang, bukan dengan bertaruh pada masa depan yang tidak pasti. 155 setidaknya aku tidak akan menyerah pada rahasia ini. George terdiam sesaat, akhirnya mengikuti langkahku. 156 aku memberinya isyarat untuk diam. Setelah mengamati dengan cermat, aku menemukan tidak ada tanda-tanda kemampuan pengintaian tipe panggilan di sini. 157 kemudian, aku membawa George melompati tembok dengan mudah. Melihat celah di tanah, George berseru kaget, tingkat rahasia ini lebih tinggi dari yang di tepi sungai tempo hari. 158, hanya saja, monster di dalamnya sepertinya dibersihkan secara rutin oleh pengawal keluarga Ding. 159 aku melihat hanya ada 2 monster kecil dan memberi isyarat pada George untuk mencoba menyelesaikannya. Tapi George ketakutan sampai suaranya berubah. 160, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka? Dia sekarang menyesal. Dia seharusnya tidak mendengarkan omong kosongku ini. 161, sekarang dia hanya ingin pulang. Aku terus mendorongnya, kau bisa coba membalas serangan. 162 George berteriak putus asa, sekarang aku benar-benar tidak bisa. Tapi kenyataannya adalah George, 163 meskipun terlihat sangat kacau, hampir tidak terluka sama sekali. Jadi sebenarnya bakat George cukup bagus. 164 hanya saja, dalam hatinya kurang percaya diri, itulah sebabnya terlihat sangat berbahaya. Tapi sebenarnya tidak banyak darah yang berkurang. 165 melihat George hampir tidak kuat lagi, aku segera bergegas maju. Dengan sekali tebas, monster-monster itu langsung terbunuh. 166 aku senang karena keturunan sahabatku akhirnya mengambil langkah pertama. George melihat panel karakternya, 167 tercengang sampai mulutnya tidak bisa tertutup. Dia ternyata naik level. Aku perlahan menjelaskan, 168, pengalaman dibagi berdasarkan kontribusi. Jika kau tidak membantu, maka pengalaman yang didapat akan sangat sedikit. 169, sebuah bilah tulang muncul di tanganku. Aku memperhatikan gerakan George saat melawan monster sangat gesit, jadi aku bertanya bagaimana poin atributnya dialokasikan. 170 George menjawab, selain kekuatan sihir, semuanya dialokasikan secara merata. Aku sedikit bingung, pendekar perisai biasanya tidak. 171, mengabaikan atribut kelincahan, George menjawab dengan wajah masam, kalau tidak menambahkan kelincahan, di sekolah. 172, tidak ada yang mau membentuk tim dengannya, karena tidak ada yang mau menunggu tank yang gerakannya lamban. 173, lagi pula, seringkali sebelum dia sempat menyerang, monster kecil sudah dihabisi oleh rekan satu tim. Mendengar ini, aku mengingatkannya dengan wajah serius, 174, meskipun begitu, kau tetap harus berpikir jangka panjang. Profesi lanjutan level 60 semuanya memiliki persyaratan atribut. 175, contohnya profesi benteng pertahanan, profesi ini membutuhkan 60 poin ketahanan dan 90 poin pertahanan untuk bisa, meski berhasil masuk, di alam rahasia pribadi, kalau kita terbunuh, tidak ada yang tahu. Aku mencengkeram kerahnya dan bertanya pada George, apakah kamu tidak ingin mengubah takdirmu? Ketahuilah, kamu adalah cucu buyut John. Nasib keluarga saat ini hanya bisa kamu ubah sekarang, bukan dengan berjudi pada masa depan yang tidak pasti. Setidaknya aku tidak akan menyerah pada alam rahasia ini. George terdiam sejenak, akhirnya mengikuti langkahku. Aku memberinya isyarat untuk diam dulu. Setelah mengamati dengan seksama, aku menemukan tidak ada tanda-tanda kemampuan pengintai tipe pemanggil di sini. Kemudian aku membawa George melompati tembok dengan mudah. George melihat retakan di tanah dan berkata dengan terkejut, tingkat alam rahasia ini lebih tinggi dari yang di tepi sungai tempo hari. Hanya saja monster di dalamnya sepertinya dibersihkan secara rutin oleh penjaga keluarga Ding. Aku melihat hanya ada 2 monster kecil dan memberi isyarat pada George untuk mencoba menyelesaikannya. George malah ketakutan sampai suaranya berubah. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Dia sekarang menyesal. Dia seharusnya tidak mendengarkan omong kosongku. Dia hanya ingin pulang sekarang. Aku terus mendorongnya, kamu bisa mencoba melawan balik. George berteriak putus asa. Dia tidak bisa melakukannya saat itu. Tapi kenyataannya adalah George. Meskipun dia terlihat sangat kikuk, dia hampir tidak terluka sama sekali. Jadi sebenarnya bakat George sangat bagus. Hanya saja hatinya kurang percaya diri, itulah sebabnya dia terlihat sangat berbahaya. Tapi sebenarnya dia tidak kehilangan banyak darah. Melihat George hampir tidak sanggup bertahan, aku bergegas maju dengan cepat. Dengan sekali tebas, aku segera memusnahkan monster itu. Aku senang karena keturunan sahabatku akhirnya mengambil langkah pertama. George menatap karakternya. Panelnya begitu terkejut hingga mulutnya menganga. Dia benar-benar naik level. Aku perlahan menjelaskan. Pengalaman dibagikan berdasarkan kontribusi. Jika kamu tidak membantu, maka pengalaman yang didapat akan sangat sedikit. Sebuah pedang tulang muncul di tanganku. Aku memperhatikan gerakan George sangat gesit saat melawan monster, jadi aku bertanya bagaimana poin atributnya dialokasikan. George menjawab bahwa dia membagikan semuanya secara merata kecuali mental. Aku sedikit bingung. Pelindung perisai biasanya tidak. Mengabaikan atribut kelincahan, George menjawab dengan wajah masam, jika tidak menambahkan kelincahan, maka di sekolah. Tidak ada yang mau bekerja sama dengannya, karena tidak ada yang mau menunggu tank yang lamban bergerak. Ditambah lagi, seringkali sebelum dia sempat bergerak, monster-monster kecil sudah dibunuh oleh rekan satu timnya. Mendengar ini, aku mengingatkannya dengan wajah serius. Meski begitu, kamu harus memikirkan jangka panjang.
Profesi lanjutan level 60 memiliki persyaratan atribut. Contohnya profesi benteng pertahanan, profesi ini membutuhkan 60 poin ketahanan dan 90 poin pertahanan untuk bisa naik tingkat dengan lancar. George sedikit tidak setuju. Kebanyakan orang hanya mencapai level 40 seumur hidup. Siapa yang akan memikirkan level 60? Ketahuilah bahwa itu adalah tujuan S-level yang sulit. Saya langsung memotongnya. Mulai sekarang, Anda bisa mulai memikirkan S-level. Namun demikian, saya juga perlu mulai merencanakan peningkatan karir saya. Alasan mengapa karir pendukung saya dapat membalikan keadaan. Semua berkat skill tersembunyi Mirror World. Jadi saya membuka sistem untuk melihat panel atribut saya saat ini. Skillnya bahkan bisa naik level. Petunjuk sistem berbunyi terus-menerus. Jiwa monster siluman tersembunyi. Saat itu, saya baru saja menghindari gigitan monster, lalu menebas ke arah kepala lawan dengan satu tangan. Segera setelah itu, saya menghancurkan kepala zombie lain dengan satu kaki. Tetapi pada detik berikutnya, cahaya merah di sekitar saya tiba-tiba menghilang. Seharusnya buff serangan Trick Blade telah berakhir. Saya melihat zombie rakus yang masih menggeram tidak jauh dari sana. Meskipun Trick Blade sangat kuat, itu tidak dapat menopang pertarungan jangka panjang. Selain itu, stamina saya tidak cukup 462-480. Tapi memikirkannya lagi, perjalanan ke alam rahasia ini telah membuat kecepatan leveling saya jauh melampaui profesional biasa. Kemudian, ketika saya baru saja membungkuk untuk mengambil equipment yang jatuh, tiba-tiba saya merasakan sensasi berdebar di hati saya. Jadi saya segera bersembunyi di belakang batu. George mendekat dengan suara bergetar. Patroli penjaga semakin sering, dan monster di sekitarnya telah berkurang banyak. Jika kita tinggal lebih lama, risikonya hanya akan semakin besar. Saya mengangguk setuju. Kita harus fokus bertarung dengan monster. Sambil terus mengawasi patroli penjaga sesekali, dan menghitung efek buff Trick Blade. Bahkan saya sedikit kewalahan. Kemudian saya membolak-balik buku skill yang baru saja saya dapatkan, ekspresi saya agak kecewa. Buku skill Brick Technique Way, setelah dibalik, berubah menjadi Void Brick Technique Way. Tetapi hanya bisa mengosongkan objek seukuran batu bata. Efek praktisnya tidak besar. Saya hanya memikirkan Mirror World. Hanya tersisa 30% untuk naik level. Saya sekali lagi penuh harapan. Satu level balik saja sudah memiliki efek yang begitu kuat. Mungkin saya bisa membuka kemampuan yang lebih kuat setelah naik level. Dan jika saya bisa membunuh tuan dari alam rahasia ini, mungkin saya bisa langsung menaikkan skill ke level 2. Jadi saya membawa George diam-diam ke area pusat. Pemandangan selanjutnya membuat pupil mata saya sedikit menyusut. Tuan alam rahasia terikat erat di tempatnya oleh rantai yang berkilauan dingin. Tidak hanya dijaga ketat, tetapi juga ada burung hantu yang berputar di udara untuk pengintaian. Bahkan George tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Tuan alam rahasia dikendalikan, ketahuilah bahwa alam rahasia sekolah semuanya. Guru yang bertanggung jawab menjaga tuan. Biasanya siswa tidak bisa mendekat. Dan rantai itu jelas-jelas equipment tingkat tinggi. Setelah mengamati sejenak, saya langsung menyerah pada ide untuk melawan tuan secara langsung. Bagaimanapun, dengan kekuatan saya saat ini level 17. Setelah menyerang tuan, pasti akan dikepung oleh penjaga. Dengan begitu, tidak ada peluang menang sama sekali. Jika kita menyelesaikan penjaga luar terlebih dahulu. Mungkin kita masih bisa menanyakan keberadaan izin masuk. Memikirkan hal ini, saya segera mengaktifkan skill Trick Blade. Detik berikutnya, saya seperti bayangan. Sekejap melumpuhkan seorang penjaga. Saya menekan lawan ke tanah dan bertanya dengan dingin. Jika Anda ingin hidup, lebih baik Anda jujur. Di mana saya bisa menemukan tiket masuk ke alam rahasia pahlawan? Penjaga itu gemetar ketakutan, ada banyak di ruang belajar kakek Ding. Ini sama sekali bukan barang berharga, karena banyak tiket masuk sementara dan tidak mencatat data personel yang masuk. Jika tidak ada kenalan yang mengantar, Anda akan dihentikan. Mataku dingin, menyuruh penjaga untuk menyerahkan semua barang di tasnya. Penjaga itu segera mengeluarkan satu-satunya buku keterampilan dengan gemetar, sampai saat ini aku baru tahu. Keluarga Ding mewajibkan penjaga untuk menyerahkan semua barang yang dijatuhkan dari alam rahasia, mereka hanya bisa mendapatkan upah kecil sebagai hadiah. Namun, aku masih merasa terkejut, karena buku keterampilan ini setelah dibalik ternyata adalah keterampilan pasif permanen, penurunan cahaya bulan. Efeknya adalah setelah menggunakan keterampilan penyembuhan, serangan meningkat 6% dalam 15 detik, dengan penjaga yang memimpin jalan. Saya segera tiba di lokasi kediaman dalam keluarga Ding. Penjaga itu segera menyatakan bahwa kediaman dalam selalu dijaga oleh kepala keluarga. Kepala keluarga Ding adalah seorang ahli level 42. Selain itu, kakek Ding dan kepala keluarga ketiga semuanya memiliki level di atas 50. Meskipun terdengar agak absurd, saya benar-benar punya rencana di hati saya. Saya meminta George untuk tetap di sini, saya akan pergi dulu untuk memancing kepala keluarga keluar dari kediaman dalam. Kemudian saya berbalik kembali ke tempat penguasa tertutup tembaga. Saya menatap rantai tingkat tinggi yang mengikat penguasa, kilatan percaya diri melintas di mata saya. Metode membuka kunci rantai tingkat ini, di kehidupan saya sebelumnya, sudah sangat saya kuasai. Saya mengeluarkan pedang tulang dan dengan ringan mengungkit lubang kunci rantai. Dengan suara klik yang ringan, rantai yang tampaknya tidak dapat ditembus itu dengan mudah terbuka. Para penjaga di sekitarnya belum bereaksi. Penguasa alam rahasia tiba-tiba melepaskan diri dari ikatan. Mulutnya mengeluarkan raungan memekakan telinga, dan kemudian mulai mengamuk. Tiba-tiba membuat para penjaga merasa sangat ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa penguasa tiba-tiba kehilangan kendali? Saat ini, saya sudah bersembunyi di tempat gelap. Melihat kekacauan itu saya diam-diam senang. Rencana itu berjalan sangat sukses. Dengan cara ini, kepala keluarga Ding pasti akan keluar dari kediaman dalam untuk menanganinya. Saat itu saya bisa menyelinap masuk untuk mencari tiket masuk. Pada saat yang sama, di depan kediaman dalam halaman keluarga Ding, kepala keluarga kedua Ding Hao tersenyum lebar dan membuka pintu mobil. Nona Yunsa, silakan turun. Kemudian terlihat seorang wanita cantik perlahan turun dari mobil. Ketika sampai di tangga, seorang pelayan tiba-tiba ditendang oleh Ding Hao hingga berguling.
George saat ini mengawasi pergerakan di pintu, suara langkah kaki yang tiba-tiba datang dari belakang membuatnya terkejut berbalik. Setelah melihat bahwa itu adalah saya, nadanya sedikit terkejut, "Mengapa kamu kembali begitu cepat?" Saya menjawab dengan tenang bahwa saya tidak ikut campur. Mereka tidak akan bisa mengendalikan penguasa untuk sementara waktu. Kemudian saya mengubah topik pembicaraan dan bertanya apa yang dia lihat barusan. Tatapan George tertuju pada pelayan yang terjatuh barusan, itu adalah paman kecilnya Qiaoli, dia sekarang adalah pelayan keluarga Ding. Tahun itu Yun Che memberontak melawan kekaisaran, mulai saat itu keluarganya dimusnahkan. Dengan cara ini, mereka tidak perlu menghadapi penghinaan selanjutnya. Saat itu keluarga Qiao terseret oleh insiden pemberontakan Yun Che. Kemudian orang-orang yang berhasil selamat menjadi alat untuk menunjukkan kebaikan keluarga Ding. Keluarga Qiao hanya bisa menjadi antek keluarga Ding jika ingin hidup. Generasi ayah mereka pernah mencoba mengubah situasi ini, tetapi hasilnya adalah ayah George disiksa hingga menjadi gila. Sedangkan paman kecilnya benar-benar menjadi anjing penjaga keluarga Qiao. Sejak saat itu mereka hanya bisa bertahan hidup dengan melayani keluarga Ding. Mataku seketika menajam. Jadi, apakah kamu masih ragu? Lalu aku berbalik menuju bagian dalam rumah, di era yang terkontrol ketat ini. Beberapa hal, begitu ragu, tidak akan pernah ada kesempatan lagi. Aku bisa membantumu mengubahnya, tetapi kamu harus membuat pilihan sendiri terlebih dahulu. George merasa aku ini gila. Pihak sana adalah keluarga besar yang menguasai dunia. Apakah kita benar-benar bisa melawan mereka? Ketakutan hampir menelannya sepenuhnya. Aku tidak menoleh ke belakang, hanya meninggalkan kata-kata yang tegas. Sebenarnya, aku akan melawan seluruh kekaisaran. Kalimat itu seperti petir menyambar telinga George. Dia juga melihat punggung saya yang tegas, lalu terlintas di benaknya wajah ayahnya yang gila. Dan senyum menjilat pamannya, sementara di dalam kediaman keluarga Ding saat ini, tuan rumah kedua Ding Hao bermuka masam. Hilangnya kendali pemimpin alam rahasia sama sekali bukan kecelakaan biasa. Dia menduga itu sengaja dilepaskan oleh seseorang, dan mengapa orang itu mengambil risiko sebesar ini. Apa yang ingin mereka dapatkan? Saat ini, aku sudah diam-diam menyelinap ke dalam rumah keluarga Ding, dan mendengar Ding Hao memanggil wanita di seberangnya sebagai Nona Yunsa. Sebaris kejutan melintas di benakku, dari tindakan Ding Hao, status wanita ini seharusnya tidak rendah. Dan sama-sama bermargayun denganku. Apakah ini suatu kebetulan? Pada saat yang sama, Kepala Pelayan Agung Ding E. Setelah berhasil mengendalikan penguasa alam rahasia, saat keluar dari gerbang teleportasi, dia memberi isyarat kepada para pengawal untuk segera mengepung kediaman itu. Orang yang membiarkan penguasa alam rahasia pergi jelas tidak sesederhana itu. Di sini aku mengaktifkan teknik penghilang bentuk, membuat laci menghilang selama 4 detik. Aku segera mengulurkan tangan dan merogoh lebih dalam. Tak lama kemudian aku tidak hanya menemukan sebuah buku harian, tetapi juga menyentuh beberapa buku keterampilan berkualitas tinggi. Salah satunya bernama Sinar Perlambatan, yang dapat memperlambat musuh dalam jarak 20 meter sebesar 20%. Sementara George menatap sosok penjaga yang perlahan mendekat. Saat itu, dia akhirnya mengambil keputusan dalam hatinya. Dia berteriak dan menerobos keluar dari balik semak-semak. Para penjaga langsung waspada dan mengerumuninya. George berlari sekuat tenaga, menarik semua perhatian padanya. Dia harus memberiku waktu. Saat ini, di dekat jendela. Aku melihat pemandangan ini dan mataku berbinar memuji. Sepertinya kau akhirnya mengalahkan dirimu sendiri. Sambil berpikir aku melompat tinggi dan berteriak kepada penjaga di bawah. Rantai dan buku keterampilan ada padaku, para penjaga langsung marah dan segera berbalik mengejarku. Melihat ini, aku segera menggunakan kemampuan Glow of Slowing, yang dapat mempercepat unit kawan dalam radius 30 meter di sekelilingku sebesar 30%. Saat ini di kediaman keluarga Ding, kepala pelayan Ding E sedang membentak bawahannya, tim 2 dan tim 3 segera kembali untuk melindungi tuan alam rahasia. Dia menatap gerak-geriku, tiba-tiba menyadari, aku tidak mencoba melarikan diri, tetapi menerobos ke alam rahasia. Memang itulah niatku. Para penjaga yang keluar semua sekarang menunjukkan bahwa penguasa alam rahasia telah ditaklukkan, jadi mengendalikan penguasa pasti melalui pertempuran besar. Jadi saat ini kesehatannya pasti sudah mencapai titik terendah. Selama aku membunuhnya, dunia cermin pasti akan naik level. Aku menatap gerbang teleportasi yang berkelap-kelip di depanku, mataku berbinar. Karena sebagian besar poin peningkatan kelas saya tambahkan ke kelincahan, ini membuat kecepatan saya jauh melampaui penjaga biasa. Di antara mereka, hanya pencuri dan pemanah yang dapat mengimbangi status, segera saat saya tiba di inti runtuhan. Pemandangan di depan saya benar-benar mengkonfirmasi penilaian saya. Penguasa runtuhan, Sang Wisdaemon, yang diaktifkan oleh Paladin Suci, sedang terperangkap kuat oleh formasi sihir. Status oranye, dengan jelas menunjukkan bahwa itu dalam keadaan lumpuh. Mereka pasti khawatir penguasa akan terluka, jadi mereka menggunakannya untuk menyegelnya. Sudut bibir saya membentuk seringai dingin, jadi sekarang adalah saat terlemahnya. Pada saat inilah para penjaga akhirnya mengejar. Saya sudah siap, mengangkat tangan saya, energi ungu meledak, beberapa penjaga langsung berseru. Karena saat ini di atas kepala mereka, muncul jendela prom status kacau, diikuti oleh seorang penyihir yang tidak terkendali. Melepaskan skill ke arah rekan-rekannya, saya tertawa, tidak terkejut dengan penampilan mereka. Karena setelah saya meninggal, bumi biru memasuki masa damai selama puluhan tahun, jadi para profesional ini, meskipun levelnya tidak rendah, masih sangat kekurangan pengalaman tempur yang memadai. Kemudian saya berubah menjadi bayangan ungu yang menembus kekacauan, melihat saya akan mencapai penguasa. Ketua Ding E tiba-tiba menyerang. Dia datang untuk menghadapi saya, orang yang tidak tahu batasannya. Melihat ini, saya sama sekali tidak panik. Hanya dengan ringan mengangkat belati untuk menahan serangan, rantai energi ungu tiba-tiba muncul di tangan saya, meskipun levelnya tidak cukup untuk digunakan dengan bonus atribut. Tapi daya tahan rantai ini sebanding dengan item level 60, saya kemudian menariknya, dan mengarahkan serangan Ding E ke formasi sihir penyegelan di tanah. Terlihat gelombang energi besar menghantam formasi sihir, segel seketika retak, saya dengan ringan mendarat di depan penguasa.
Terima kasih banyak atas dukungan Ketua Ding. Selanjutnya saya memadatkan sinar ungu yang menyilaukan di ujung jari saya. Saat berikutnya, sinar ini seketika menembus tubuh besar penguasa, prompt sistem berbunyi berturut-turut. Berhasil membunuh penguasa yang cacat, Paladin Suci yang diaktifkan, level naik, level saat ini adalah 20, paket pengalaman skill Mirror World penuh, berhasil naik ke LV2. Ding E melihat bangkai penguasa, marah gemetar, saya tidak tergerak, mengklik panel skill dengan ujung jari saya. Saat berikutnya kapak perang di tangan Ding E. Terpantul oleh energi ungu, ekspresi beberapa penjaga tiba-tiba membeku. Pada saat ini sosok saya tiba-tiba menghilang begitu saja. Pemandangan di sekitar saya seketika berubah, pemandangan reruntuhan asli menghilang, digantikan oleh sebuah dunia cermin yang sangat aneh. Saya melihat bayangan penjaga yang tembus pandang di sekitar, kemudian menyentuh tanah dengan ujung jari saya. Sebuah batu cermin berkilau terangkat dengan mudah, sistem memberitahu bahwa batu cermin dapat dibawa keluar, kejutan melintas di mata saya. Ternyata dunia cermin yang naik ke level 2 dapat membawa item di cermin keluar, membuka daftar skill saya menemukan hal baru. Selain skill ilusi dan duri kacau yang sudah aktif, skill lain ditampilkan sebagai tidak aktif, dan catatannya jelas tertulis bahwa skill tubuh utama belum dipelajari. Saya berpikir, ini seharusnya menampilkan bentuk terbalik dari semua skill, hanya perlu mempelajarinya di dunia nyata. Kemampuan tubuh hanya bisa diaktifkan, dan dunia cermin tingkat 1 ternyata hanya versi lemah dari tingkat 2. Saya tiba-tiba sadar, menggeser daftar untuk merencanakan, sepertinya saya bisa memilih kombinasi kemampuan yang kuat terlebih dahulu, sehingga saya tidak perlu banyak berputar-putar saat naik level nanti. Tiba-tiba saya melihat tak terhitung banyaknya monster undead melayang keluar dari kristal, kemudian berubah menjadi api hijau yang membakar. Saya langsung mengayunkan pisau dan menghancurkannya. Sistem segera menampilkan jendela notifikasi perjanjian undead. Mengalahkan undead dapat memanggil mereka untuk bertarung demi diri sendiri, dan batas level terkait dengan level diri sendiri. Ekspresi saya merenung, tidak hanya bisa mengambil barang, tetapi juga setelah mengalahkan roh jahat. Bisa juga menjadikannya sebagai makhluk panggilan, lalu membawanya kembali ke kenyataan. Pada saat ini hitung mundur berjalan di dunia cermin hanya tersisa 10 detik. Melihat ini, sosok saya melesat, seketika kembali ke dunia nyata. Sementara di dalam alam rahasia saat ini, para penjaga masih bertengkar tentang hilangnya saya secara tiba-tiba. Saat itulah saya tiba-tiba muncul di belakang Ding E. Sudah cukup kalian bertengkar? Kalian menyerang begitu lama, saya juga harus mengambil sedikit bunga. Setelah berbicara, saya perlahan membuka telapak tangan saya. Energi ungu segera melonjak dan muncul. Kemudian terlihat tak terhitungnya roh keluar dari tanah. Begitu muncul mereka langsung membentuk pasukan besar. Para undead meraung dan menyerbu para penjaga. Ding E mencoba menenangkan diri. Hanya monster undead, apa yang perlu ditakutkan? Namun segera perisai yang digunakan penjaga untuk bertahan mudah ditembus oleh cakar undead. Yang membuat mereka lebih putus asa adalah undead yang hancur berubah menjadi roh api hijau. Kemudian segera bisa terbentuk kembali. Ini membuat para penjaga panik. Wajah Ding E juga berubah drastis. Summon pasti akan menghabiskan mana. Jadi jika dibunuh beberapa kali lagi, aku akan kehabisan tenaga. Sementara aku sudah memanfaatkan kekacauan. Diam-diam meninggalkan dunia rahasia, aku meninju penjaga yang mengepung George. Aku memberitahu George bahwa misi telah selesai. Sekarang kita bisa pergi. Setelah kembali ke rumah, aku perlahan membuka tanganku. Lalu sebuah izin masuk dunia rahasia muncul dengan jelas. Izin itu sudah kudapatkan. Tapi aku masih membutuhkan seseorang yang bisa membawaku ke dunia rahasia pahlawan. Memikirkan ini aku mulai menghitung rampasan. Cincin tulang Chimera sudah rusak 94%. Selain itu tidak ada kerugian besar. Bagaimanapun juga aku juga mengambil 10 buku keterampilan keluarga Ding. Aku membolak-balik buku keterampilan, mataku berbinar, nyanyian perang bisa meningkatkan peluang kritis dan kerusakan, setelah dibalik menjadi nyanyian perisai. Dengan keterampilan pendukung ini, sangat cocok untuk menumpuk atributku. Selain itu aku juga mendapatkan satu perlengkapan tingkat penguasa. Belum lagi ini membantuku membuka efek skill menaklukkan summon undead, tapi itu masih jauh dari cukup. Menurut pengamatanku saat itu, gaya peralatan pada patung Ding Kun, setidaknya ia adalah cabang dari kelas Serang Berserker. Aku setidaknya harus mengontrak summon undead dengan level yang sama, dan juga menaikkan level diriku sendiri hingga di atas level 50.